Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya pada hari ini? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Maka mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah SWT karena telah diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk belajar. Sampai hari ini di pembelajaran daring ini kalian masih sangat bersemangat sekali, sehingga di dalam pelaksanaannya diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 5, materi tema 1, subtema 2, PB 5, muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang ketiga, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Dan yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Inilah tujuan pembelajaran 5, tema 1. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, amati gambar di bawah ini. Ya. Ini adalah seorang petani yang sedang menggarap sawahnya. Nah, apakah deskripsi untuk gambar ini? Ya. Wah, hebat sekali Pak Bejo ini. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Nah, ini adalah cerita Pak Bejo yang sedang menggarap sawah atau mencangkul sawahnya. Nah, Pak Bejo mencangkul menggunakan otot mana saja? Nah, siapa yang tahu? Iya, ini anak-anak. Jawabannya adalah yang pertama, otot tangan bawah. Nah, jadi otot tangan bawah. Lihat kursornya. Nah, di sini adalah otot lengan sampai dengan pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Ini ototnya semuanya dipakai. Kemudian yang kedua, otot lengan atas atau otot lengan ya, lengan di sini. Nah, di sini sampai hampir ke bahu. Ini juga digunakan. Kemudian otot bahu sampai sini dari punggung ini sebelum punggung ini sampai ke sana semuanya dipakai. Dan yang terakhir adalah otot kaki. Kenapa otot kaki? Karena kaki ini adalah sebagai pijakan, ya, sebagai pijakan tetap kukuh berdiri ketika mencangkul di lumpur. Itu ya anak-anak ya, kira-kira ini. Kemudian yang berikutnya, tahukah kamu apa itu otot? Nah, ada nggak yang tahu otot itu? Oh, otot itu Pak yang keluar misalnya. Nah, yang warnanya itu agak hitam-hitam itu. Nah, itu bukan otot namanya, tapi itu pembuluh darah. Oh iya Pak, ada. Saya tahu, misalnya itu yang warnanya merah-merah. Itu kalau kelihatan di tangan. Nah, itu juga bukan otot, tapi itu adalah pembuluh darah. Ya. Nanti ada pelajaran sendiri. Baik, apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ini ya. Apa itu berkontraksi dan berelaksasi? Nanti kita akan mempelajari secara khusus pada saat pembelajaran pembuluh darah dan jantung. Baik. Itu ya kira-kira untuk otot. Nah, fungsi otot pada manusia. 1. Ya, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Ini ada gambarnya kalau berjalan kita menggunakan otot.
Ya, otot melekat pada tulang, kemudian menggerakkan tulang untuk berjalan atau mengangkat atau memegang. Itulah. Kemudian yang kedua, menggerakkan jantung. Jantung bekerja 24 jam sehari, tidak berhenti karena digerakkan oleh otot. Otot apa itu? Ya, nanti kita pelajari lagi ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, mengalirkan darah terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen dan lain-lain. Nah, mengalirkan darah, otot juga sebagai tempat untuk mengalirnya darah. Sehingga kalau kalian itu luka, darahnya akan keluar. Nah, itu yang luka sebenarnya otot. Atau kalau dikatakan itu daging gitu ya. Daging itu adalah otot. Nah, lanjut. Macam-macam otot manusia. Yang pertama adalah otot polos. Nah, apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Jadi ini di bawah kesadaran kita. Apa itu ototnya? Ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Gelendong itu nih seperti pipa ya, seperti pipa. Terletak pada organ dalam. Organ dalam mana? Nah, ini. Apa ini? Ya, lambung, usus dan sebagainya. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, anak-anak sekalian, otot polos ini tidak dipengaruhi oleh otak, sehingga pekerjaannya dia di bawah kesadaran kita. Ketika kita makan, makanan yang kita makan itu masuk pada lambung kita. Lambung kita tidak perlu diperintahkan oleh otak untuk mencerna makanan yang sudah masuk ke dalam lambung. Dan usus juga begitu. Usus kita juga tidak perlu menerima perintah dari otak untuk menyerap makanan dan beredarkannya ke seluruh tubuh. Juga membuang kotoran. Ya, itu tidak ada perintah dari otak. Jadi di bawah kesadaran. Ketika mau pergi ke belakang tuh perut kita merasa sakit gitu. Nah, itu tanda-tandanya memberi tanda agar kita segera ke belakang ya. Lanjut. Yang kedua, otot lurik. Nah, apa itu otot lurik? Nah, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik ini dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Nah, ini menempel pada rangka ya. Misalnya di tangan, di kaki, ya, di punggung kita, di paha kita, itu semuanya dinamakan otot lurik. Ciri-cirinya, satu, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Ini ya, bunder lah, silindris ya. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Ya, cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, multisel. Ya. Kemudian mempunyai pigmen, mioglobin. Kemudian inti sel yang berada di tepi. Ini jadi seperti kayu ya. Ini terdiri dari beberapa inti sel, dari banyak inti sel ya di sini. Ya. Dan melekat pada rangka sehingga pergerakannya ini mempengaruhi rangka sendiri atau tulang itu sendiri di bawah kesadaran dan perintah otak. Yang ketiga, anak-anak sekalian, otot jantung. Nah, ini yang ketiga, otot jantung.
Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Otot jantung ini pekerjaannya sudah saya sampaikan di depan, 24 jam terus bekerja tanpa henti. Karena tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, dan darah itu membawa nutrisi, juga membawa oksigen, juga membawa CO2 atau karbon dioksida untuk dibuang melalui saluran pernapasan kita. Itu ya. Ciri-cirinya adalah otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ini gambarannya seperti ini. Nah, juga ada yang seperti ini. Terus, walaupun orangnya diam, tapi jantungnya tetap bekerja. Dia akan berhenti ketika manusia telah meninggal dunia. Ini anak-anak sekalian, bisa dilihat gambarannya. Jantung terus bekerja. Ini adalah semacam foto rongsen ini ya. Lanjut, yang ke berikutnya adalah macam-macam otot manusia. Nah, ini kira-kira letaknya otot manusia ini berada di sini gambarannya. Nah, ini adalah otot jantung, letaknya ada di sini. Jantung kan di dalam sini ya. Kemudian otot lurik itu di lengan, di bahu, di dada, di paha, di kaki ya, di mulut, di muka ini otot lurik. Kemudian otot polos ada di dalam perut kita, ada di lambung, ada di usus ya. Kemudian berikutnya seperti ini gambarannya. Nah, ini jantung, ini tangan kita atau lengan kita, dan ini lambung kita. Seperti ini bentuknya kira-kira ototnya ya. Baik, anak-anak sekarang yang terakhir ini adalah tugas harian. Tolong dicatat di buku kalian, kemudian dikerjakan sendiri. Boleh melihat buku dan dipelajari tentunya, diingat-ingat. Ini yang pertama, apa pengertian otot? Dan yang kedua, apa fungsi dari otot? Yang ketiga, sebutkan jenis otot dan contohnya. Yang keempat, mengapa otot lurik juga disebut otot rangka? Yang kelima, bagaimana menjaga kesehatan otot jantung? Nah, ini. Kalau di buku tidak ada, silahkan mencari di internet ataupun di buku-buku yang lain. Baik, saya kira itu anak-anak sekalian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie Apocalypse.